Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Puji syukur sama-sama kita serahkan hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam, tidak lupa pula sama-sama kita kirimkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan ahli keluarga beliau sekalian. Ya, sebelumnya saya mau tanya kepada ibu-ibu nih ya. Selamat pagi ibu-ibu. Ya, pagi semuanya ya. Ya, masih sehat? Ya, alhamdulillah masih sehat ibu-ibu ya. Semoga kita doakan, semoga kita sehat selalu ya semuanya. Ya. Jadi pada sesi ini seperti biasa jadwal kita hari ini ialah kita sudah mempelajari tentang modul kesehatan dan gizi ya ibu-ibu. Jadi pada hari ini kita masuk pada materi kesakitan pada anak, sesi yang ke-10, kesakitan pada anak dan kesehatan lingkungan. Ya, pada materi kali ini kita akan membahas tentang diare. Ya, mungkin kata-kata diare ini sudah biasa kita dengar ibu-ibu ya semuanya ya. Ya, diare apa itu sih diare? Ya, apa sebenarnya itu diare? Mungkin kita sudah pernah merasakan tapi tidak tahu namanya. Ada juga ibu-ibu yang seperti itu ya. Ya, ada yang tahu nggak kira-kira di sini apa itu diare? Yuk, siapa yang bisa memberi masukan nih buat kita semua? Ya. Diare itu adalah cairan yang keluar ketika BAB seseorang ya yang melebihi daripada 3 kali. Ya, pintar sekali Ibu Tuti ya. Ya, terima kasih Ibu Tuti, pintar sekali menjawabnya. Ya, diare ini adalah buang air besar, encer, atau berupa air saja dan terjadi lebih daripada 3 kali. Itu namanya disebut dengan diare. Ya. Diare ini dapat menyebabkan kesakitan, kekurangan gizi pada anak ibu-ibu ya. Perlu kita ketahui bahwa diare ini dapat menyebabkan kesakitan pada anak dan bisa juga menimbulkan kematian apabila kita tidak dapat mencegahnya secara posesif ataupun secara baik. Jadi ketika kita sudah melihat ada keluarga kita yang kena diare, maka harus cepat diatasi atau diobati. Ya. Jadi untuk mengobati diare itu dapat dilakukan dengan ayo, siapa yang kira-kira bisa menjawab ini, ibu-ibu? Ya, apa aja? Makan buah yang pahit-pahit. Buah salak ya, seperti itu. Lagi, buah rumbia ya. Ya, buah rumbia ya, benar sekali ya, seperti apa yang disampaikan Ibu Sarita tadi. Itu salah satunya dapat mengatasi juga timbulnya diare ya. Yang namun perlu kita ketahui bahwa diare itu disebabkan, untuk mengatasi diare itu boleh diberikan cairan Oranit ya. Untuk anak yang di bawah yang masih balita itu setengah sendok, ataupun yang sudah dewasa bisa 1 sendok.
Tapi kalau tidak ada, misalnya tidak ada tablet ataupun zinc ya, ataupun oralit, boleh diminum seperti air kelapa muda, ataupun bisa juga dikonsumsi air sayur ya ibu-ibu. Itu bisa juga mengatasi, mengobati diare. Namun perlu kita ketahui ibu-ibu semua, kalau misalnya diare ini sudah melebihi daripada 3 kali, tapi bisa jadi 4 kali, 5 kali, 6 kali, atau bisa lebih dalam 1 hari. Nah, ini perlu digarisbawahi ibu-ibu. Ini sudah fatal ini ya. Berarti kalau sudah sampai 3, 6 kali, 7 kali, 8 kali, usahakan keluarganya dibawa ke pos kesehatan terdekat, pusat pelayanan kesehatan terdekat ya. Misalnya puskesmas samping desa kita ya, ibu-ibu semua harus digarisbawahi itu ya. Salah satu penyebab diare itu ibu, salah satu penyebabnya diare itu disebabkan karena apa? Yo, ada yang bisa menjawabnya enggak? Ya, ada yang bisa memberikan masukan karena apa? Jadi penyebabnya karena kenapa? Ya, pintar sekali. Ya, diare itu disebabkan karena kehidupan tidak menjaga kehidupan dengan bersih dan sehat. Ya, pintar sekali Ibu Iti. Ya. Pencegahan diare itu dapat dicegah melalui yang pertama, menjaga kesehatan diri kita. Bagaimana menjaga kesehatan diri kita? Yaitu dengan melakukan cuci tangan, ya. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Ya, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Yang pertama itu adalah sebelum dan sesudah makan. Jangan sampai nanti ketika kita mau makan atau ada anak kita mau makan, langsung nanti disuapin ke mulutnya tanpa dibasuh dulu tangan. Ya, ini berbahaya karena akan mengakibatkan adanya virus yang akan masuk ke tubuh balita ya. Ya. Jadi yang kedua sebelum mengolah dan menghidangkan makanan. Sebelum kita mengolah dan menghidangkan makanan, jadi kita harus juga membasuh tangan dulu. Ya ibu-ibu ya, mencuci tangan pakai sabun dulu ibu-ibu. Ya. Kemudian yang ketiga sebelum menyusui, ibu-ibu yang sudah menyusui, yang belum, yang lagi menyusui itu harus mencuci tangan dulu, mencuci tangan sebelum kita menyusui si anak. Karena takutnya nanti ada apa-apa di tangan kita, ataupun ada virus yang menyebabkan terinfeksi diare, terinfeksi kepada si anak, maka si anak akan cepat menimbulkan penyakit menular ya. Ya, seperti itu. Kemudian sebelum memberi makan bayi dan balita, atau bisa saja atau sesudah buang air besar dan kecil, dan sesudah memegang hewan unggas. Itu ya, itu cara kita menjaga kesehatan pribadi kita ya. Kemudian yang kedua ada menjaga bagaimana caranya kita menjaga kesehatan lingkungan. Lingkungan yaitu dengan cara mengontrol sampah yang ada di samping rumah, di sekitaran rumah kita, rumah tetangga kita, dibuang ke tempat tong sampah ya. Kemudian dibakar. Itu salah satu cara mengatasi tidak terjadinya penyakit yang menular ya. Jadi itu ibu-ibu ya. Kemudian mengelola air pembuangan limbah akhir ya. Limbah akhir itu harus dikelola dengan baik. Jangan sampai airnya nanti tergenang di belakang rumah kita. Ini jadi salah satu penyebab juga nyamuk akan bersarang di tempatnya. Ya, jadi itu adalah bagaimana cara kita mengatasi agar tidak terjadinya
memperluasnya virus yang menyebabkan nanti terinfeksi kepada si anak dan bisa juga kepada kita. Jadi kalau sudah terinfeksi ibu-ibu, kalau kiranya sudah terinfeksi ini kepada anak si ibu-ibu ya, jadi ini bisa mengakibatkan nanti ion ataupun cairan tubuh yang ada pada anak ini akan menurun, ataupun zat gizi yang ada pada anak itu akan menurun, dan zat gizi tersebut tidak akan mampu untuk memberikan dorongan kepada kesehatan tubuh kita, karena zat gizi yang sudah ada di dalam tubuh kita tersebut akan dimanfaatkan untuk mencegah penyakit menular tersebut. Makanya banyak kita lihat kalau anak-anak kita itu kena penyakit, dia akan tubuhnya itu akan kurus, akan kecil ya, stunting ya, akan pendek. Itu disebabkan karena salah satunya terjadi penyakit virus ya, karena terinfeksi virus penyakit menular ya. Jadi seperti itu ibu-ibu, saya harapkan ibu-ibu nanti pulang di rumah harus bisa menyampaikan, memberikan kearahan kepada anak-anaknya ya, itu ya ibu-ibu ya, kepada anaknya, kepada suaminya, keluarganya juga harus mengontrol sama-sama, yaitu yang pertama tadi menjaga kesehatan lingkungan, menjaga kesehatan pribadi, mencuci tangan sebelum makan atau sesudah makan, mencuci tangan sebelum menyusui, ataupun mencuci tangan ketika kita mengolah makanan dan setelahnya, kemudian mencuci tangan ketika kita sudah memegang hewan unggas ya ibu ya. Itu merupakan contoh menjaga pribadi ya. Lingkungan contohnya seperti kita membuang sampah pada tempatnya, mengolah limbah pembuangan akhir, ataupun BAB pada tempat yang, kemudian BAB pada tempat yang pada jamban yang sehat ya, tidak di sungai, tidak di tempat yang terang, tidak di tempat yang lapang seperti itu, atau tempat ini ya, tanah ataupun tempat-tempat yang tidak sehat ya ibu-ibu. Itu merupakan salah satu caranya kita untuk mengatasi terjadinya virus penyakit menular seperti penyakit diare. Ya, mungkin hanya sampai di sini dulu pertemuan kita ibu-ibu. Insya Allah nanti pertemuan selanjutnya akan kita akan berjumpa kembali pada bulan depan, dan saya tutup, saya akhiri. Namun sebelum saya akhiri, saya perkenalkan dulu nih ya. Mungkin ada ibu-ibu yang belum kenal ya sama saya, karena saya juga masih pendamping baru di sini. Ya, nama saya Mustafa, pendamping Kecamatan Pasiraja ibu-ibu ya. Jangan sampai lupa ibu-ibu ya. Kalau ada perlu nanti boleh dikonfirmasi ke saya, di telepon saya juga boleh. Jadi mungkin sekian dulu pertemuan kita. Saya tutup, saya akhiri, dan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.